Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Secara teori, kekayaan ini seharusnya menjadi pondasi kesejahteraan. Namun realitas justru menunjukkan sebaliknya. Krisis ekonomi, hiperinflasi, kelangkaan pangan, dan eksodus jutaan warga negara. Di tengah krisis ini, Amerika Serikat tampil sebagai aktor utama yang mengklaim diri sebagai pembela demokrasi dan HAM. Dukungan terbuka terhadap oposisi politik Venezuela, khususnya Juan Guaido, dibingkai sebagai upaya menyelamatkan rakyat dari pemerintahan yang dianggap otoriter dan gagal. Namun pertanyaannya, apakah intervensi Amerika Serikat didorong oleh kepedulian terhadap demokrasi atau ada kepentingan strategis lain di baliknya? Video ini akan membedah bagaimana kepentingan ekonomi, ideologi, dan strategi kekuasaan global bertemu di Venezuela dan mengapa demokrasi seringkali menjadi bahasa paling sopan dari sebuah dominasi. Untuk memahami sikap Amerika Serikat terhadap Venezuela, kita tidak bisa melepaskan diri dari satu kata kunci utama, minyak bumi. Dalam kajian ekonomi politik internasional, kontrol terhadap sumber energi strategis merupakan fondasi utama kekuasaan global. Negara yang mampu mengamankan pasokan energi, pada saat yang sama, mengamankan stabilitas industrinya, militernya, dan hegemoninya. Venezuela bukan sekadar negara krisis, melainkan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Fakta ini menjadikan Venezuela sebagai objek kepentingan permanen negara-negara industri besar, khususnya Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menggantungkan keberlangsungan industrinya pada pasokan energi global. Masalah mulai muncul ketika pemerintahan Hugo Chavez dan dilanjutkan oleh Nicolas Maduro melakukan nasionalisasi sektor minyak. Kebijakan ini secara langsung memutus dominasi perusahaan minyak Amerika Serikat atas sumber daya strategis Venezuela. Dari perspektif ekonomi politik global, langkah tersebut bukan hanya kebijakan domestik, tetapi tantangan terbuka terhadap kepentingan kapital internasional yang selama ini diuntungkan oleh sistem ekonomi liberal. Akibat nasionalisasi ini, Amerika Serikat kehilangan akses langsung terhadap suplai minyak Venezuela. Dalam logika realisme ekonomi, kehilangan akses terhadap sumber energi strategis berarti kehilangan posisi tawar dalam sistem internasional. Oleh karena itu, krisis Venezuela tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan manajemen ekonomi internal, melainkan juga sebagai konsekuensi dari konflik struktural antara negara sosialis dan kepentingan kapital global. Dengan kata lain, intervensi Amerika Serikat di Venezuela bukanlah respon spontan terhadap krisis demokrasi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya strategis yang dianggap vital bagi keberlanjutan hegemoninya. Di luar kepentingan ekonomi, kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi ideologis. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai penjaga sekaligus penentu standar demokrasi global. Demokrasi liberal bukan sekadar nilai normatif, melainkan telah berubah menjadi instrumen politik luar negeri. Dalam kerangka ini, Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro dipersepsikan bukan hanya sebagai negara yang mengalami krisis politik, tetapi sebagai anomali ideologis di tengah tatanan internasional yang didominasi oleh liberalisme ekonomi dan politik. Sosialisme yang dianut Venezuela dipandang bertentangan dengan prinsip pasar bebas, kepemilikan privat, dan keterbukaan ekonomi, nilai-nilai yang menjadi fondasi utama kepentingan Amerika Serikat. Narasi demokrasi kemudian digunakan sebagai bahasa legitimasi untuk membenarkan tekanan politik dan ekonomi, pelanggaran HAM, pemilu yang dianggap tidak adil, serta represi terhadap oposisi dijadikan dasar moral bagi Amerika Serikat untuk mengintervensi. Meskipun bentuk intervensinya tidak selalu bersifat militer, dalam studi hubungan internasional, praktik semacam ini dikenal sebagai democracy promotion with strategic intent, penyebaran demokrasi yang syarat dengan kepentingan. Upaya Amerika Serikat mendemokratisasi Venezuela juga berkaitan erat dengan kekhawatiran strategis terhadap ekspansi pengaruh Cina dan Rusia di Amerika Latin. Venezuela menjadi salah satu pintu masuk utama bagi kedua kekuatan tersebut dalam membangun aliansi ekonomi, militer, dan energi. Oleh sebab itu, mempertahankan pemerintahan sosialis di Caracas berarti membuka ruang bagi melemahnya dominasi Amerika Serikat di kawasan yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang geopolitiknya.
Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Venezuela tidak berdiri sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni. Ideologi menjadi pembungkus moral bagi kepentingan ekonomi dan strategi kekuasaan global. Untuk merealisasikan kepentingan ekonomi dan ideologinya di Venezuela, Amerika Serikat tidak menggunakan invasi militer terbuka. Sebaliknya, Washington mengadopsi strategi yang dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai smart power, yakni kombinasi antara hard power dan soft power dalam satu kerangka kebijakan luar negeri yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan Amerika Serikat menekan suatu negara tanpa harus menanggung biaya politik dan moral dari perang terbuka. Dalam konteks Venezuela, hard power diwujudkan melalui sanksi ekonomi sistematis, sementara soft power dijalankan melalui narasi demokrasi, hak asasi manusia, dan dukungan terhadap oposisi politik. Dalam perspektif Daryl Copeland, hard power tidak selalu berarti penggunaan kekuatan militer secara langsung, tetapi juga mencakup instrumen koersif non-militer seperti embargo, pembatasan keuangan, dan isolasi ekonomi. Logika yang bekerja di balik strategi ini bersifat zero-sum game. Kejatuhan ekonomi Venezuela dipandang sebagai prasyarat bagi kejatuhan politik pemerintahan Nicolas Maduro. Sanksi ekonomi digunakan sebagai alat untuk menciptakan krisis legitimasi internal. Ketika negara gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat, pangan, kesehatan, stabilitas harga, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis. Dalam skema ini, penderitaan masyarakat sipil bukanlah efek samping yang tidak disengaja, melainkan konsekuensi yang diperhitungkan dalam strategi tekanan politik. Melalui smart power, Amerika Serikat membangun citra sebagai pembela demokrasi, sembari pada saat yang sama melemahkan struktur ekonomi negara. Target Venezuela kemudian ditempatkan dalam situasi dilematis, bertahan dengan risiko kehancuran ekonomi, atau menyerah pada tuntutan politik internasional. Dalam strategi hard power Amerika Serikat terhadap Venezuela, sanksi ekonomi menjadi instrumen utama yang digunakan secara bertahap dan sistematis. Sanksi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk saling melengkapi sehingga membentuk jerat ekonomi yang sulit dilepaskan oleh pemerintahan Nicolas Maduro. Langkah awal dilakukan melalui pembekuan aset dan pembatasan visa terhadap pejabat tinggi Venezuela dengan dalih pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan ini secara simbolik membangun narasi bahwa krisis Venezuela bersumber dari kepemimpinan yang represif dan tidak demokratis. Namun, pada tahap berikutnya, sanksi berkembang jauh melampaui individu dan mulai menyasar struktur ekonomi negara. Amerika Serikat kemudian memblokir aset pemerintah Venezuela yang berada di bawah yurisdiksinya, serta membatasi akses Venezuela terhadap sistem keuangan internasional. Pembatasan ini mencakup larangan transaksi utang, pelarangan penggunaan mata uang digital petro, hingga larangan transaksi sektor strategis seperti minyak dan pertambangan. Dalam konteks ini, sanksi tidak lagi bersifat selektif, melainkan kolektif, karena dampaknya langsung dirasakan oleh perekonomian nasional. Konsekuensi dari tekanan ekonomi ini sangat signifikan. Kapasitas negara untuk mengimpor pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya menurun drastis. Inflasi melonjak ke tingkat ekstrem, produksi domestik terhenti, dan nilai mata uang runtuh. Dalam literatur hubungan internasional, kondisi semacam ini disebut sebagai economic statecraft, yakni penggunaan kekuatan ekonomi untuk memaksa perubahan politik di negara lain. Dengan demikian, sanksi ekonomi tidak dapat dipahami sebagai alat netral penegakan norma internasional, melainkan sebagai senjata politik yang diarahkan untuk melemahkan negara dari dalam, menciptakan ketidakpuasan publik, dan pada akhirnya membuka jalan bagi perubahan rezim. Tekanan ekonomi yang dilancarkan melalui sanksi belum dianggap cukup oleh Amerika Serikat untuk menjatuhkan pemerintahan Nicolas Maduro. Oleh karena itu, tekanan tersebut dilengkapi dengan diplomasi unilateral dan penggalangan dukungan internasional guna membangun legitimasi global atas proyek perubahan rezim di Venezuela. Amerika Serikat berperan aktif dalam membentuk dan mengarahkan koalisi negara-negara yang kemudian dikenal sebagai 5 grup, yang terdiri dari sejumlah negara Amerika Latin dengan orientasi politik kanan dan pro-pasar. Melalui forum ini, krisis Venezuela secara sistematis dibingkai sebagai krisis demokrasi dan kemanusiaan, bukan sebagai konflik geopolitik,
atau ekonomi internasional. Dalam kerangka ini, Juan Guaido dipromosikan sebagai figur alternatif yang diklaim mewakili kehendak rakyat Venezuela. Pengakuan diplomatik terhadap Guaido sebagai presiden sementara oleh Amerika Serikat dan sekutunya menunjukkan bahwa pertarungan politik Venezuela telah diinternasionalisasi. Proses ini mencerminkan apa yang dalam studi hubungan internasional disebut sebagai external regime legitimation, yakni upaya pihak eksternal menciptakan pemimpin yang sah melalui dukungan internasional, bukan melalui mekanisme domestik. Diplomasi ini juga melibatkan negara-negara di luar kawasan Amerika Latin, seperti Kanada dan beberapa negara Eropa yang ikut memperkuat tekanan politik terhadap Maduro. Narasi demokrasi dan HAM kembali menjadi alat utama untuk membenarkan intervensi. Meskipun langkah-langkah tersebut secara nyata menabrak prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, dengan membangun konsensus internasional semacam ini, Amerika Serikat berupaya menciptakan situasi di mana kejatuhan Maduro tampak sebagai kehendak komunitas global, bukan sebagai hasil rekayasa geopolitik. Diplomasi unilateral dengan demikian berfungsi sebagai pelengkap sanksi ekonomi, membungkus tekanan koersif dalam bahasa moral dan legalitas internasional. Krisis Venezuela menunjukkan bahwa dalam politik global, demokrasi seringkali tidak hadir sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bahasa paling sopan dari sebuah kepentingan. Di balik narasi hak asasi manusia, kebebasan politik, dan transisi demokrasi, tersimpan kepentingan ekonomi strategis dan pertarungan hegemoni global. Amerika Serikat tidak bertindak dalam ruang hampa. Intervensinya terhadap Venezuela adalah pertemuan antara kebutuhan energi, ideologi liberal, dan upaya mempertahankan dominasi di kawasan Amerika Latin. Sanksi ekonomi, diplomasi unilateral, dan dukungan terhadap oposisi bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari arsitektur kekuasaan yang dirancang untuk memaksa perubahan rezim tanpa invasi militer. Namun, aktor yang paling terdampak dari pertarungan ini bukanlah elit politik di Washington atau Caracas, melainkan rakyat Venezuela. Ketika ekonomi dilumpuhkan dan negara dipaksa memilih antara kedaulatan dan kelangsungan hidup, yang hancur pertama kali adalah ruang hidup masyarakat sipil. Video ini tidak bermaksud membela satu rezim, tetapi mengajak kita bersikap kritis terhadap kekuasaan global. Karena dalam dunia yang tidak setara, kepentingan selalu berbicara lebih keras daripada nilai.